Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan para asatid dan asatidah, para ustadz yang hadir pada malam hari ini. Ada Ustadz Ahmad, ada Ustadz Mukhlas, ada Ustadz Kaplan, Ustadz Safruddin, dan yang lain-lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu, serta para hujaj, Pak Haji Dahlan dan yang lainnya, Pak Heru, Razahibul Bait, wabil khusus kepada Bapak Muhammad Yunus dan beserta istri Ibu Saifah Fauziah beserta anak-anaknya. Mudah-mudahan semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita selalu dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama tadi katanya tausiah, sekarang baca kitab. Bingung yang mana ini, karena waktu sudah malam 9:30. Kita nggak usah lama-lama ya, karena memang di luar masjid. Kalau di dalam masjid mungkin bebas kali ya, tapi kalau di dalam perumahan begini kita kadang suka menjaga adab, bagaimana tidak mengganggu tetangga. Kita sudah sering mendengar bagaimana akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sering mendengar bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang paling mulia, bahkan mendapat gelar Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Kalau nabi saja sudah mulia, para nabi saja sudah mulia, bagaimana dengan levelnya para rasul yang diberikan kitab? Bagaimana kemuliaan para rasul ini dinaikin lagi levelnya menjadi ada 5 rasul yang ulul azmi. Dari 5 ini ternyata nomor 1-nya adalah Nabi Muhammad SAW. Kita sudah tahu bagaimana kehebatan Rasulullah SAW, bahwa Allah mengharamkan surga sebelum Rasulullah SAW yang masuk pertama kali. Itu malaikat Ridwan itu tidak akan membuka pintu kecuali yang membuka adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika mau masuk surga, Rasulullah ketok, malaikat Ridwan dari dalam menjawab, "Man fil bab?" Siapa di pintu? Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW? "Ana Muhammad bin Abdillah." Nabi tidak menjawab, "Saya Rasulullah, saya Imamul Anbiya wal Mursalin, saya Habibullah." Enggak. Nabi Muhammad tawadhu merendah, "Saya Muhammad bin Abdillah." Ini pemimpin para nabi dan rasul mau masuk surga masih merendahkan diri. Padahal pantas kalau mau sombong pantas. Ya, kalau mau sombong pantas, tapi Nabi SAW selalu memberikan contoh kepada kita, jangan sombong. Kadang baru naik dikit aja udah ya,
baru dikit aja dadanya udah ke depan. Dan jalan, kalau jalan dada sama kaki duluan dada kan. Jalan mencong begitu tuh. Ya, jangan. Ya, kita diajarin bagaimana untuk bisa mengikuti Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Jadi ikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Dan kita sudah tahu bagaimana Nabi SAW melakukan A, B, C. Sekarang pada kesempatan yang singkat ini ada beberapa kisi-kisi, ada beberapa amalan yang kalau kita lakukan kita dapat bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini amalan-amalan singkat, gampang. Dan bagaimana bisa bersama Nabi. Dan kalau udah bersama Nabi, nggak perlu tanya deh. Ya, kalau kita ditanya nanti di dalam surga, siapa tetangga ente? Oh, tetangganya Ustaz Kaplan. Ya, tetangganya Pak Goper. Aduh. Hah? Kapel. Karena beda tipis uang. Ya. Kalau ditanya siapa tetangga ente? Tetangganya Nabi Yahya. Wah, kan keren. Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, wah, ajib. Nabi Yunus, kan ajib. Ya nggak? Mau nggak begitu? Nih amalannya. Apa? Ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan insya Allah hadisnya sahih semua. Yang pertama, ya, dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat 69. Ini kisah ini, ayat ini turun disebabkan oleh Sayyidina Thauban. Sayyidina Thauban ini sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat bersama Nabi, perang bersama Nabi, tinggal dekat dengan Nabi. Ya, ini sahabat yang sudah melihat langsung bagaimana keindahan Rasulullah SAW. Berpikir satu saat Sayyidina Thauban berpikir, ya Rasulullah, ya, nanti kalau saya mati, saya di mana? Rasulullah di mana? Kalau saya masuk surga, ya, kalau saya masuk surga saya di mana? Rasulullah surganya di mana? Selesai. Karena kepikirannya sampai luar biasa, sakit. Badannya yang tadinya gede jadi kayak sapu lidi, tahu sapu lidi? Kurus, kering, habis badannya, sakit, nggak pernah datang ke masjid lagi karena sakit. Dan Nabi Muhammad SAW ini itu diberikan mukjizat oleh Allah, dapat melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Jadi melihat ke belakang sama, pandangan sama melihat ke depan. Nah, setiap selesai sholat, Rasul SAW bertanya, melihat, ya, setelah salam selalu tanya ini. Kalau sahabat udah sehari dua hari nggak kelihatan, ditanyain sama Nabi, kemana Thauban? Ditanya, oh Thauban sakit ya Rasulullah. Karena sudah 3 hari sunnahnya membesuk. Nabi SAW kalau sudah ada sahabat yang 3 hari sakit dibesuk, ya, ini sunnah. Nanti kalau kita tetangga ada yang sakit 3 hari besuk Pak. Walaupun kita nggak bawa apa-apa, yang penting kita datang. Nabi membesuk, lalu ditanya kepada Thauban, wahai Thauban, kamu kenapa? Apa yang menyebabkan kamu sakit seperti ini? Lalu Thauban dengan berat, perkataannya dengan berat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya berpikir kalau saya nanti mati, saya bisa nggak nih saya bisa bersamamu ya? Nggak ada yang lain di pikirannya Rasul SAW. Nabi terus. Kalau di dunia saya kalau kangen sedikit sama engkau, saya tinggal ke rumahmu, saya ngeliat engkau. Saya tinggal duduk di masjid, saya ngeliat engkau. Saya pulang, saya rindu, saya setiap detik kangen. Sayyidina Thauban sama Nabi Muhammad SAW. Setiap detik rindu Sayyidina Thauban melihat Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih indah daripada Rasulullah SAW. Gantengnya, bersinar, cahaya, bersih, wangi, keren, ya? Pokoknya sempurna dalam segala fisiknya. Lalu turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa ayat surat An-Nisa ayat 69 yang artinya apa? Suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah
alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa, yang artinya dan barang siapa yang mentaati Rasulullah, yang mentaati Allah dan Rasulnya, kata mentaati, nurut apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan diikuti. Catat cuma satu syaratnya, mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama, para nabi ini diberikan nikmat oleh Allah, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, para salihin, orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kalau kita mentaati Allah, nurut apa yang diperintah Allah, ya, nurut apa yang diperintah Allah. Allah pengennya A, begini kita lakuin. Allah nggak mau kita B, jangan lakuin. Jaga, emang sih nggak gampang, susah. Ya, yang gampang itu masuk ke neraka, yang susah itu masuk ke surga. Hati-hati, ada iblis, ada setan, 24 jam goda ini, 24 jam. Ya, kita duduk di sini aja nggak gampang ya. Ya, nggak gampang, penuh dengan perjuangan. Pengennya begitu, ada yang ngajak begini, ada istri begini, anak begini, aduh macam-macam. Ya, dan alhamdulillah kita bisa duduk mendengarkan wahyu-wahyu dari Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu yang pertama, bahwa mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan kumpulkan di surga bersama orang-orang, para nabi, para siddiqin, para syuhada. Kan enak kalau ditanya, siapa tetangga ente? Oh, tetangganya Nabi Muhammad SAW. Wow, kalau udah tetangga Nabi Muhammad udah deh. Dan bahkan para aulia seperti Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar, yang maulidnya banyak dibaca. Beliau mengatakan apa? Demi Allah, saya mau masuk surga bukan karena kenikmatan yang ada di surga, bukan karena ada gedung-gedung mewah, rumah mentereng, rumah berlian, emas, bidadari, segala macam, enggak, bukan. Saya mau masuk surga karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Tanpa Rasulullah surga tidak indah, katanya. Kalau mungkin buat level kita mah yang penting masuk surga itu udah untung, ya, jangan begitu. Kalau misalnya kita di dunia aja bisa berlomba-lomba untuk mencari kenikmatan yang lebih lagi, untuk akhirat kan santai lagi. Kata Nabi SAW, berangan-anganlah yang paling tinggi, minta surga Firdaus. Kalau doa jangan pelit, doa minta surga Firdaus. Jangan, ya Allah nanti masuk surga, jangan. Ini doa orang susah kan. Udah susah di dunia, susah lagi di akhirat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang dapat bersama Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan dari Abu Hamzah. Ya, dikatakan qala haddatsani abi, telah berkata bapakku. Siapa itu bapakku? Nah, di sini adalah Sahal bin Sa'ad. Dia telah berkata dari bapaknya, bahwa bapaknya ini mendengar dari Sahal bin Sa'ad an Abdul Aziz Abi Hamzah qala haddatsani abi qala sami'tu Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Jadi Abdul Aziz bin punya bapak itu mendengar dari Sahal bin Sa'ad. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa yang dikatakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, wa qala bi asabihi sab'ati wal wasfa. Bahwa Nabi SAW menunjukkan tangannya seperti ana wa kafilul yatim hakadha. Jadi Sahal, jadi tadi Abi Hamzah ini meriwayatkan dari Sahal, yang mendengar dari Sahal mendengar dari Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Saya bersama orang yang menanggung yatim, yang menyantuni yatim, yang menjaga yatim, yang melindungi yatim, yang memelihara yatim, seperti ini di surga. Berarti dekat kan?
Tapi perlu modal. Perlu modal. Perlu modal karena kita harus biayain yatim. Kita sendiri kan perlu biaya. Kalau kita punya duit lebih ya bisa kita santunin yatim. Ya, tapi insya Allah seberapapun ini kita tetap bisa santun. Jadi kalau ada santunan yatim jangan diam. Berapapun kita ikut supaya apa? Bisa dempet sama Nabi di surga. Ya, jadi kalau gini jauh nggak nih? Ya, kayak ada Pak Ketua. Ya, jadi misalnya Pak Ketua Nabi Muhammad ya kita di sini. Jaraknya dekat. Masya Allah. Ya, jadi ini yang pertama. Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Ini yang pertama. Ini bisa dibilang perlu modal. Nah, sekarang kita lihat. Yang kedua, yang ketiga. Tadi yang pertama Anissa. Yang kedua ana wa kafilul yatim. Yang ketiga diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 2631. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Qala Rasulullah SAW, man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Ini enak lagi nih. Tapi ini juga butuh modal. Apa itu? Barang siapa yang mempunyai dua anak perempuan. Dua anak perempuan. Yang punya ada dua anak perempuan itu tangan tuh. Wah, kayaknya sih. Masya Allah. Ya, ini perhatikan nih, buat yang punya dua anak perempuan, yang baru satu bikin lagi. Ya, dapatnya lagi, sampai dapat perempuan. Bininya udah gak kuat, nambah lagi bininya. Oh girang kalau begini. Amin. Diam aja, diam banyak ibu, diam. Di bawah banyak ibu, bu, tutup kuping lo, bu. Ya. Oh kasih jauh. Baik, nih perhatikan, buat yang punya dua anak perempuan. Barang siapa yang mempunyai dua anak perempuan, hadisnya sahih, Imam Muslim. Gak perlu ditanya lagi, ya. Barang siapa yang mempunyai dua anak perempuan lalu menjaganya, melindunginya sampai dia dewasa. Jadi Pak, punya anak perempuan beda sama anak laki. Itu yang pergaulan sekarang. SD udah main tindih-tindihan laki sama perempuan. Hati-hati, punya anak perempuan lebih ekstra keras. Keras nggak apa-apa, maksudnya penjagaannya. Ya, larang nggak apa-apa. Siapa temennya kita harus tahu. Jangan dia keluar sama si fulan, atau ntar pindah langsung. Hati-hati. Kita nggak pakai CCTV itu anak, benar nggak? Kita nggak bisa jaga 24 jam. Mending kita jaga di rumah sampai dia dewasa, pendidikan yang bagus, agama yang bagus, dan ketika dia dewasa segera nikahin. Nah, ini yang susah. Ya, ini yang susah nih. Segera nikahin. Ketika dia sudah dewasa, segera dinikahkan, maka dia datang pada hari kiamat bersamaku, kata Nabi SAW. Siapa yang bersama Nabi SAW? Orang tuanya. Nabi menunjukkan jarinya seperti ini. Berarti apa? Dempet. Kalau tadi masih ada renggangnya. Kalau ini enggak, ya anak Ustaz Ahmad tuh gitu. Berarti luar biasa nih yang punya dua anak perempuan ya. Ya, yang belum bikin lagi. Ya, dan apa? Jaga. Bajunya juga harus dijaga. Hati-hati, jangan sampai anak kita keluar, ya, atau misalnya diajari keluar tanpa menutup aurat, terbiasa. Ya, makanya jaga, memang perlu ekstra lebih nih. Perlu modal juga nih. Ngurus anak perempuan beda. Kalau satu anak perempuan biasa mau ngaji itu sendalnya ada 5. Bajunya macam-macam, belum baju ini, belum baju itu. Ya, memang perlu modal, tapi apa? Tapi jaminannya luar biasa. Hadisnya riwayat Muslim. Dan bisa dicatat 2631, nanti dicek silakan. Ya, ini yang kedua, yang ketiga. Ya. Lalu diriwayatkan yang berikutnya, perhatikan. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, apa dikatakan? Ja'athnaini miskinatan tahammilu abtayani laha
fa'at'amunaha thalatha thamurat fa'a'ta kulla wahidiyya minhuma thamaru wa rafa'atu ila fiha thamaratun lita'kuluha. Nah, ini langsung aja ya, artinya bahwa seorang wanita miskin datang kepada Sayyidah Aisyah, seorang wanita miskin kepadaku membawa 2 anak perempuan. Jadi ibu-ibu miskin datang kepada Sayyidah Aisyah bawa 2 anak perempuan. Lalu aku memberinya 3 buah kurma. Kemudian ibu itu memberi kepada anaknya masing-masing 1. Ini anak 1, ini anak 1. Yang 1 lagi diapain? Dimakankah? Ya. Dan 1 kurma hendak dia masukkan ke dalam mulutnya, namun kedua anaknya masih meminta. Jadi kurang ternyata. Ya. Maka ibu tersebut tidak jadi memakannya. Lalu membagi 2 kurma tersebut yang semula hendak dia makan untuk diberikan kepada kedua anaknya. Dibelah 2, 1 jadi masing-masing 1 setengah kurma kecil. Kurma. Ya. Peristiwa itu membuatku takjub sehingga aku ceritakan perbuatan wanita tadi kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Muslim lagi, perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au aghtaqaha biha minan nar. Masyaallah, bahwa sesungguhnya Allah telah menetapkan wanita tersebut surga dan membebaskannya dari api neraka cuma gara-gara korban tadi. Subhanallah. Apa perlakuannya terhadap kedua anak perempuan? Jadi punya anak perempuan enggak sembarangan, Pak. Makanya perempuan itu di zaman Nabi SAW diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadinya nggak ada derajatnya. Sebelum datangnya Rasulullah SAW punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, malu. Kenapa malu? Malunya karena perempuan ini nggak punya tenaga. Ini kan hobinya perang. Kalau sedikit terganggu perang antar bani suku. Kalau punya anak perempuan dia nggak bisa perang. Maksimal dia bisa bantuin orang perang, ya, ambilin anak panah atau misalnya ngobatin orang yang sakit, masak buat orang yang perang, itu aja. Jadi nggak punya kelebihan, karena tidak punya kelebihan dinilainya menjadi aib, jadi malu, akhirnya dikubur hidup-hidup. Tapi dengan datangnya Islam, dengan datangnya Rasulullah SAW, kaum wanita diangkat. Makanya mestinya yang paling senang dengan Nabi mestinya perempuan, mestinya ibu-ibu, karena dengan mereka tadinya perempuan nggak dapat warisan, sekarang dapat setengah. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, makanya yang lebih cinta sama Rasulullah, yang lebih menjaga syariat ini adalah sebenarnya harusnya perempuan. Tapi kenapa perempuan lebih banyak di dalam neraka? Hati-hati, ya, ingetin istri kita. Dan kita sebagai lelaki harus bimbing istri kita pelan-pelan, kasih tahu, ma, sayang, ibunda, apa segala macamnya. Nah, kita sekarang ikutin Rasulullah SAW. Itu jadi yang ketiga. Bagaimana punya 2 anak perempuan mendapat jaminan surga, bukan surga apa ini sembarangan. Surganya sama Nabi Muhammad SAW yang paling indah. Yang keempat dari Sayyidina Rabi'ah ibnul Ka'ab al-Aslami. Siapa itu Rabi'ah? Rabi'ah ini salah satu pembantu Nabi Muhammad SAW. Karena pembantu Rasulullah SAW itu yang laki kurang lebih ada 50-an, yang perempuan 70-an kurang lebih, ya. Ini nggak dibayar, Pak, mengajukan diri dan Nabi nggak mau. Dia mengajukan diri untuk menjadi pembantu Rasulullah SAW. Ya, ini salah satunya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Apa yang dia ceritakan radhiyallahu an, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan aku pernah bermalam bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu beliau menyiapkan air wudhunya Rasulullah.
Karena malam Rasulullah bangun tahajud, dia siapkan air wudhunya, dia siapkan keperluan Nabi SAW. Dan ini terjadi hampir setiap malam, ya, terjadi hampir setiap malam. Pada satu malam, tiba-tiba Nabi bertanya kepada Rabi'ah, mintalah kepadaku. Masya Allah, mintanya ke siapa? Ke Nabi Muhammad nih. Kalau Habib bilang, oh syirik nih, minta ke Nabi, minta ke Allah. Padahal enggak, Rabi'ah ini disuruh minta, dia tahu mintanya ke Nabi, Nabi kan mintanya ke Allah. Ya, jadi Rabi'ah diminta, sal, mintalah kepadaku. Fakultu, lalu Rabi'ah mintanya apa? As'aluka murafaqatak fil jannah. Masya Allah, aku meminta agar bisa bersamamu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak minta dunia, nggak minta mobil, nggak minta rumah mewah, nggak minta istri yang cantik. Ini Rabi'ah saat ini belum nikah, ya, dia disuruh nikah nggak mau, dia lebih pilih berkhidmat bersama Rasulullah SAW. Sampai akhirnya nanti, ini ceritanya panjang kalau bisa bahas Rabi'ah. Sampai akhirnya nanti dia disuruh datang ke istri yang cantik, akhirnya belum sempat nikah, gugur dalam syuhada, dan akhirnya nikah sama bidadari di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Rabi'ah mintanya apa? As'aluka murafaqatan fil jannah. Dia nggak minta yang lain-lain, dia nggak minta ABC, dia cuma minta agar bisa selalu bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mau pisah. Ini sahabat. Ya, kalau kita mungkin mintanya apa? Minta Jaguar, Ferrari, Lamborghini, mau lewat mana? Jalan hancur semua, lubang semua, sempit lagi. Lagi itu belum knalpot, ntar ada yang ngambit begitu. Ya. Tapi lihat, inilah para sahabat, mintanya selalu bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah SAW. Lalu mulai dibangkitkan di padang mahsyar di bawah bendera Nabi Muhammad, melewati Shiratal Mustaqim bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya. Wa rabbal alamin. Nabi berkata, lalu Rasulullah SAW bersabda, waduh, ini kayaknya permintaannya susah. Ya. Enggak, minta yang lain kan? Ya. Au ghairu dzalik, minta yang lain. Kata Rabi'ah, enggak mau, saya maunya itu. Minta yang lain, enggak mau, saya maunya itu. Oh, ini berat nih. Permintaan yang berat. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad? Baik, kalau permintaanmu cuma itu, bantu saya, kata Nabi Muhammad SAW, bantu saya bi kathrati sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bisa bersama Nabi SAW selain cinta, tapi juga harus bisa memperbanyak sujud. Jangan dikit-dikit kita sujud begini, jangan sholat maksudnya. Jangan dikit-dikit kita sujud begini, terus kita orang lihat, wah ini sakit banget. Jangan, maksudnya sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud, sholat sunnah apa aja. Ya, nggak ada sholat sunnah, udah sholat sunnah, rokaatain sunnah mutlak, bisa sholat. Ya, nah, ini perbanyak. Hadis nomor 489 dari Al-Imam Muslim. Ya, lalu dijelaskan di hadis yang lain bahwa hadis nomor 488-nya tadi 489, 488-nya dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa maka sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu sujud, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu, ya, dan menggugurkan darimu satu kesalahan dengan sebabnya pula. Dengan sebab sujud bukan cuma diangkat derajat, tapi kesalahan juga dihapus. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Makanya kalau sujud lamain dikit, ya, terutama di sujud terakhir, baca doa, minta. Ada 4 keadaan di dalam sholat yang bisa kita minta. Yang pertama, ketika berdiri, ketika sampai pada ayat ihdinas shiratal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta di dalam hati. Lanjutkan ihdinas shiratal mustaqim, terus sampai
Itu satu. Yang kedua ketika ruku. Yang ketiga ketika sujud. Yang terakhir ketika tahiyat akhir, duduk tawarruk. Ya, ketika innaka hamidum majid, diam sejenak, doa dalam hati. Begitu juga di sujud, doanya di dalam hati. Jangan disebutin, sebut satu huruf aja batal. Ya Allah pengen ini, udah. Baru ya Allah aja udah batal. Ya, makanya di dalam hati, lamain dikit. Ya, begitu juga di tahiyat akhir. Kalau bisa baca doa itu tuh, Allahumma inna na'udzubika min adzabil nar wa min adzabil qabri wa min fitnah mahya wa mamat. Hadisnya sahih, wa min fitnah masih dajjal. Kalau nggak mau ketemu dajjal nanti lagi keluar. Ya, kalau nggak mau ketemu dajjal baca doa ini, salah satunya selain surat Al-Kahfi. Ya, itu yang terakhir. Yang terakhir bagaimana bisa bersama Rasulullah SAW dalam surga, yaitu seperti yang disebutkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, apa yang dikatakan ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, dikatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Lalu Nabi menjawab, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Ya, orang nanya ini nggak nanggung hari kiamat kapan? Ya, nggak nanya, ya Rasulullah amal apa yang bagus ya Rasulullah, enggak, dia nanya ya Rasulullah kapan hari kiamat? Ya, tapi memang ini udah skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini untuk kita sebenarnya, Pak. Cuma dengan sebab adab Badui tersebut. Ya. Dan hadis ini dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik hadis yang paling menggembirakan hati seluruh sahabat. Semua sahabat begitu keluar hadis ini, girangnya luar biasa, senangnya luar biasa. Ya. Jadi ketika dia bertanya, ya Rasulullah kapan hari kiamat? Lalu Nabi SAW menjawab, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Lalu dia bertanya lagi di balik, mata sah. Nabi mengulangi lagi, ditanya lagi balik, apa yang kau persiapkan? Dia tanya lagi, sampai 3 kali. Lalu orang Arab Badui tersebut menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak menyiapkan amalan apapun, ya. Hanya yang wajib-wajibnya saja. Sholat cuma 5 waktu. Dia enggak kopi abadi ya. Enggak. Dia puasa hanya Ramadan. Dia zakat kalau dia nyampe nisabnya. Dan dia haji kalau mampu. Udah, yang penting dia sholat, dia puasa di bulan Ramadan, sholat 5 waktu. Dia enggak ganggu orang lain. Udah, itu aja intinya. Ya, lalu Nabi SAW menjawab, ya, al-mar'u ma'aman ahab, bahwa seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Masya Allah, kita cinta si A, kita sama si A nanti di hari kiamat. Kita cinta sama si B, kita sama si B nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, tapi cinta ada tanda-tandanya. Bilang cinta pasti semua bilang cinta. Cinta sama istri ada, cinta tanda-tandanya apa? Oh, istri kita minta apa kita beliin, kebutuhannya apa kita kasih, itu cinta. Nah, ada tanda-tandanya. Tapi kalau kita bilang cinta sama Nabi, ada tanda-tandanya juga. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, kalau mendengar nama Nabi maka dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu salah satu cinta. Yang kedua, salah satu tanda cinta, dia akan sering menyebut nama orang yang dia cintai. Ya. Dan orang yang ketiga adalah kalau dia cinta maka dia mentaati orang yang dia cintai. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Jadi yang pertama mentaati Allah dan Rasulnya di surat An-Nisa. Yang kedua, santunan yatim, perlu modal. Tapi kalau mampu lakukan. Ya, walaupun berapa aja. Ini yang kedua. Yang ketiga tadi anak perampu, anak perempuan berapa? 2. Kalau 3 bagaimana deh? Lebih bagus. Kalau 1 gimana? Tadi udah. Ya. Yang keempat apa lagi tadi? Memperbanyak sujud. Ya, dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Yang keempat memperbanyak sujud. Yang kelima adalah dengan apa tadi? Mencintai Rasulullah SAW dan mencintai juga mentaatinya. Nah, mungkin ada banyak lagi.
seperti misalnya yang paling banyak bersolawat, ya, itu juga termasuk memperbanyak bersolawat akan bersama orang yang paling dekat dengan kata Nabi SAW, orang yang paling banyak bersolawat kepada. Nah, mudah-mudahan kita dapat bisa mengamalkan semua. Jangan sampai kita udah tahu tapi kita nggak lakuin. Nah ini sayang Pak, sayang. Sama kayak misalnya kita sakit, kita punya obat di kantong, tapi kita nggak minum obat, sembuh nggak kira-kira? Nggak sembuh. Udah batuk-batuk terus, nggak diminum obatnya tuh di TV. Antar juga Allah kasih sembuh, ini nggak bakal sembuh. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih kurangnya kita mohon maaf. Al-Fatihah, mohon maaf, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada Sohib Ubed, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan rumahnya rumah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan dari penyakit-penyakit hati antara beliau dan istrinya. Mudah-mudahan selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir diwafatkan dalam husnul khatimah, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama sebelum kita wafat, kita dapat beribadah haji dan umrah. Dan mudah-mudahan sebelum Allah cabut nyawa kita, kita dapat berjumpa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana zarafana bi annana zarafana wa annana asrafana ala laza asrafana fatub alaina tauba تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.